Anda menyaksikan Headline News, pemirsa. Gaung temuan penyimpangan pemilu 2024 kian menguat. Kini kubu yang lantang mengklaim pemilu curang ditantang untuk membuktikan muatan terstruktur, sistematis, dan masif di sidang sengketa Mahkamah Konstitusi mendatang. Benarkah kubu curang selalu menekan? Paslon Capres-Cawapres Ganjar Mahfud membentuk tim hukum perlawanan kecurangan pemilu 2024. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Benny Ramdhani menyebut, kecurangan yang terjadi pada pemilu tahun ini menodai semangat reformasi dan demokrasi. Untuk menghadapi, kita menyebutnya kejahatan demokrasi yang paling najis pasca reformasi ya tahun 2024. Ya, dan tentu fakta-fakta di lapangan bagaimana kejahatan itu terjadi, dilakukan oleh siapa. Ini sudah ada semua di tim hukum dan pada saatnya nanti tim hukum akan menyampaikan ke publik. Perlawanan ini kita akan lakukan tidak hanya hukum tapi juga politik, ya. Karena ini harus dihadapi dengan double track perlawanan, hukum dan politik. Nah, ini kejahatan demokrasi yang tidak bisa ditolerir, ya, dari sudut pandang apapun oleh siapapun. Sementara itu, perwakilan tim hukum TKN Ganjar Gibran, Fritz Edward Siregar, mempertanyakan makna curang yang keras digaungkan oleh kubu Ganjar Mahfud. Artinya adalah saat kita mengatakan curang, pertanyaannya adalah curang itu apa dan ternoda itu apa? Karena kalau kita mengajukan... Anda melihat pemilu yang sekarang baik-baik saja? Saya hanya mau mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam proses pemungutan suara, persoalan distribusi logistik, ada persoalan dalam situng dulu yang namanya si rekap, itu adalah persoalan yang terjadi di setiap pemilu. Dan itu sesuatu yang perlu kita perbaiki dan tanggung jawab kita bersama. Itu poin saya pertama. Poin saya yang kedua adalah harus dibedakan antara kecurangan dan kelalaian ataupun pelanggaran. Kritikus politik Faisal Assegaf menyatakan seluruh lapisan masyarakat memandang kualitas demokrasi tahun ini jadi yang terburuk. Moralitas penyelenggara negara pun dipertanyakan. Yang paling substansi adalah kekacauan dalam konsolidasi demokrasi hari ini. Semua pihak, awam maupun kaum intelektual, yang beriman maupun tidak beriman, menyimpulkan ini demokrasi terburuk. Jadi kalau menurut saya, Pak Prabowo itu seseorang yang memiliki jiwa kesatria, orang yang terkenal jujur, yang mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019 bahwa KPU ini harus dibenahi. Dan Prabowo menancapkan satu kalimat tajam, kalau mau cari pembohong itu ada pada kelompok-kelompok survei. Hari ini demokrasi hari ini tahun 2024 dirusakin oleh komplotan pengusung quick count dan Prabowo menikmati itu tidak legal. Misal tadi disindir oleh 01 sama Ramadhani tadi merayakan kemenangan yang tidak memiliki legitimasi hukum. Ini menunjukkan penegasan ada pergeseran morality Prabowo. Kalau kawan-kawan di Gerindra masih terus nekat untuk mengusung semangat kecurangan ini dengan membuang nurani, ini bangkrut secara peradaban. Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Marwarar Sihaan menantang kubu yang lantang mengklaim pemilu curang untuk membuktikan muatan terstruktur, sistematis, dan masif di sidang sengketa Mahkamah Konstitusi. Kalau penggunaan struktur itu sudah demikian dahsyat ya, saya katakan tadi, ya Presiden juga ikutkan sebagai pimpinan negara, pimpinan pemerintahan, eksekutif tertinggi ikut ya, pasti pengaruhnya itu jauh lebih besar. Itulah yang bisa dikatakan masif. Tapi akan sia-siakah pembuktian? Ya tidak perlu kita melihat lagi kalau saya hasil yang dihitung ya. Kalau ini sifat terstruktur itu bisa kelihatan masifnya. Saya katakan tadi yang saya tidak mengakui itu atau belum menerima itu, tetapi pemerintahan dipakai, ya kan? Bahkan kepala desa kita mendapat info juga yang lain-lainnya. Oleh karena itu kekecewaan kita, kedaulatan rakyat yang harusnya di rakyat itu harusnya dikembalikan dan dikawal oleh sistem hukum dan peradilan. Tetapi kekhawatiran kita kalau orang bertanya, can you trust the current constitutional court? Katanya, I don't know. Baru-baru ini, dalam laporan The Economist Intelligence Unit, Indeks Demokrasi Indonesia menempati peringkat ke-56 dari 200 negara yang disurvei dengan skor 6,53 poin, turun 2 poin dari posisi tahun sebelumnya dengan 6,72 poin.
Kondisi ini menjadi tamparan keras di saat rakyat di negeri ini tengah menggelar pemilu. Disebut tamparan keras lantaran tahun sebelumnya sempat ada kenaikan skor indeks demokrasi meskipun Indonesia belum lepas dari kondisi cacat demokrasi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.